Oke. Oke. Jadi kita bulan ini kita belajar tentang Yohanes. Ada tujuh mujizat yang Yohanes catat. Ada begitu banyak. Waktu saya pertama kali sharing, saya bilang di Yohanes dia bilang sebenarnya mujizat terlalu banyak, tidak ada buku yang bisa menuliskan semua yang Yesus buat selama dia hidup. Nah, Yohanes hanya mengambil, sebenarnya kalau kita baca Yohanes dari awal sampai terakhir, Yohanes hanya menceritakan tentang 21 hari kehidupan Tuhan Yesus. Dan dia cuma mengambil 7 mujizat yang terjadi. Jadi dia pilih mujizat yang terbaik. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kita melihat mujizat itu, tujuannya bahwa kita menjadi percaya bahwa Yesus dialah anak Allah. Dan dia bilang itu kenapa kalau kita ketemu dengan orang yang baru, mereka nggak kenal Tuhan Yesus sama sekali, kita selalu merekomendasi ke mereka untuk baca Yohanes. Karena Yohanes begitu gampang. Dan minggu pertama saya sharing bahwa Yohanes ini sepupu dari Tuhan Yesus. Mereka masih keluarga. Dia dekat dengan Tuhan Yesus. Dia lah orang yang paling bisa dipercaya untuk menceritakan siapa Yesus sebenarnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mujizat yang keempat ya. Kita belajar keempat. Yang pertama, dia bilang apa? Dia bilang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, dia menyembuhkan anak official anak perwira ya, bukan ya? Bukan yang bapaknya yang perwira, benar ya? Oke. Yang ketiga, minggu lalu apa? Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, hari ini saya kasih judul balik lagi Meina, tenang saya punya ini. Jadi there's a miracle, saya kasih tema hari ini, dia bilang there's a miracle in your hand. Jadi saya pengen mungkin semua tangan kirinya bisa seperti ini di depannya, dan tangan kanannya bisa tepuk dadanya dan bilang there's a miracle in my hand. Bilang samping kanan kirinya there's a miracle in your hand. Ke situ dong. Oke, jadi there's a miracle in our hand. Percaya atau tidak, kita akan belajar hari ini bahwa sebenarnya there's a miracle in our hand. Nah, ini ada Yohanes 6 ayat 1 sampai 7. Apakah pria-pria yang mau membacanya atau wanita-wanita yang membacanya? Pria. Oke, pria. Oke. Saya akan melihat bagaimana yang lebih semangat, mana yang lebih semangat, pria atau wanita. Mari kita pria-pria dengan semangat, penuh semangat, mari kita membaca Yohanes 6 ayat 1 sampai 7. Mungkin di sebelah sini kelihatan. 1, 2, 3. Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, ayat 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Oke, para wanita bisa membaca Yohanes 6 ayat 8 sampai 14. 1, 2, 3.
datang dalam dunia. Amin. Jadi apa yang saya belajar dari segala mujizat yang pernah dicatat, hanya ada satu mujizat yang tercatat di 4 kitab. Jadi kejadian di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu Matius mencatatnya, Markus mencatatnya, Lukas mencatatnya, dan Yohanes mencatatnya. Kalau contohnya air berubah menjadi anggur, itu kalau kita cari kitab lain nggak ada, cuma ada di Yohanes. Tidak ada yang mencatatnya lagi, hanya Yohanes doang. Tapi waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ini begitu penting buat keempat orang ini yang mencatat kitab, dan akhirnya mereka semua mencatat. Nah, saya bersyukur karena 4 orang itu mencatat, jadi saya bisa belajar dari kemarin saya baca Matiusnya seperti apa, Markus seperti apa, Lukas seperti apa, dan Yohanes seperti apa. Tapi sini kita baca kita belajar dari Yohanes. Nah, di sini dia bilang, saya baca tentang itu, dia bilang kenapa Tuhan Yesus menanyakan kepada Filipus? Ada yang tahu? Bubble quiz. Dia bilang bahwa Filipus itu berasal dari daerah dekat situ. Jadi Filipus tuh bakal tahu, oh ada restoran di mana, kayak mungkin kalau kalau mungkin Anda jalan-jalan ke Salisbury ya, daerah saya sama Rani jauh, kayak red kalau ke sana. Kita akan tahu gitu, kita orang tinggal di situ, kita akan tahu, oh ada restoran Indo nggak sekitar sini gitu, ada restoran Chinese nggak sekitar sini. Kita lah orang yang paling tahu. Itu kenapa Tuhan Yesus dia tanya Filipus, dia bilang, Filipus, di mana kita bisa membeli roti? Dan Filipus bilang kita nggak punya uang. Nah, dia bilang 200 dinar, ya. Jadi maksudnya kayak upah 1 hari itu 1 dinar, benar ya? Dia bilang 1 dinar 1 hari. Berarti kalau 200 dinar itu kira-kira berapa? Kalau 8 bulanan ya. Jadi kalau umpama gaji kita kira-kira berapa sih di sini kalau 2 minggu kerja normal full time? Rani lah ya. Kita pakai standar Rani ya, rumah sakit. Ya, hitunglah 1.500 lah fortnight. Oke nggak sih? Kalau kerja full time 1.500, 3.000 1 bulan. 3.000 kali 8. Hah? 3 kali 8 24, bener nggak sih? Jadi sekitar 24.000 dolar Australian dollar untuk kasih makan 5.000 orang itu. Jadi ada 5.000 orang mau makan, mereka butuh sekitar 24.000 dolar. Jadi uang yang begitu banyak gitu. Filipus itu langsung bilang kita nggak punya uang, dan kalau mau beli juga mau beli di mana gitu. Nggak ada orang yang bisa menyediakan untuk memberi makan 5.000 orang ini. Jadi, tapi apa yang saya belajar? Saya akan bahas terakhir. Dia bilang di sini, dia bilang Tuhan Yesus itu udah tahu dia mau ngelakuin apa. Dia Tuhan, dia tahu. Dia cuman hanya ngetes dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tes itu datang ke dalam kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan udah tahu jalan keluarnya, solusinya kita seperti apa. Kita kadang-kadang kalau waktu tes itu datang kita khawatir, kita kayak nggak tahu mesti gimana, uang nggak cukup, nggak punya uang, mau bikin ini nggak bisa, mau bikin itu nggak bisa. Tapi dia bilang seharusnya kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan udah punya jawabannya, dia udah tahu apa solusinya buat kita. Nah kalau kita tidak datang ke Tuhan, kita nggak akan tahu solusinya seperti apa. Nah hal yang pertama yang saya pengen sharing di sini, macet. Kok nggak bisa ya? Nah, itu aku yang pencet apa Mena yang pencet? Oke, Markus. Jadi hal yang pertama yang saya pengen sharing, saya ambil dari Markus. Karena apa? Waktu saya baca Markus, ada satu ayat yang, jadi di ayat 7 itu, di ayat 7 Tuhan Yesus tanya kepada Filipus. Dan di ayat yang ke-8, kalau kita baca tadi di Yohanes, tiba-tiba Andreas itu datang dan langsung bilang, Tuhan kita punya 5 roti dan 2 ikan. Jadi kalau di Yohanes dia tidak catat tentang itu. Tapi waktu di Markus, sebelum itu terjadi sebenarnya Tuhan Yesus itu menanyakan. Dia bilang, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Jadi Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada mereka untuk cek dulu kalian punya berapa yang kamu punya.
Dia bilang, how much bread do you have? He asked, go and find out. Dan akhirnya Andreas ini yang pergi jalan-jalan di antara 5.000 orang itu cari. Semua murid-muridnya mungkin pergi cari. Dan terakhirnya dia bilang, Andreas, di Yohanes dicatat bahwa Andreas lah yang datang balik ke Tuhan. Dan bilang, saya menemukan ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Jadi, apa yang saya belajar? Hal yang pertama, poin yang saya pengen sharing. Bahwa, waduh, ya udahlah. Hal yang pertama saya pengen sharing, saya udah pernah sharing ini, saya nggak tahu udah berapa lama ya. Tapi dia bilang recognize what you have, that's important. Maksudnya dia bilang kenapa Tuhan Yesus bilang go and find out. Dia bilang karena dia pengen tahu how much you have, berapa yang kamu punya. Di sini dia bilang when we recognize what we have, then God can multiply it. Saya kadang-kadang saya berpikir Tuhan Yesus dia Allah yang maha kuasa, benar nggak? Kenapa dia tidak seperti zaman Elisa atau Elia yang di pinggir sungai dan akhirnya ada burung gagak datang bawa makanan ke dia, atau mungkin dia seperti bangsa Israel yang 5.000 orang lagi duduk, tiba-tiba Tuhan Yesus meminta roti turun dari surga gitu, langsung roti turun dari surga, kayak hujan gitu, hujan roti gitu, semua langsung makan gitu. Tuhan bisa buat seperti itu. Tapi apa yang saya belajar bahwa Tuhan selalu mau melibatkan kita. Dia pengen mengetahui apa sih yang kita punya. Karena apa? Karena dia bilang kalau kita mengerti apa yang kita punya, Tuhan akan multiply dari situ. Nah, next kita belajar dari 2 raja-raja. Saya buka 2 raja-raja, saya mendapatkan hal yang sama. Jadi ini cerita, dia bilang ada satu ibu, janda, suaminya dia nabi Tuhan, suaminya sudah meninggal, dan waktu itu mereka punya utang. Jadi di ayat 1 ini, ayat 2, ayat yang 1 diceritakan bahwa penagih utang itu udah mau datang, dan dia nggak punya uang, dan anak-anaknya akan diambil untuk menjadi budak. Dan dia nggak tahu mesti bagaimana, dia minta tolong sama Elisa, dan ayat kedua di sini dikatakan bahwa jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu, beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia bilang, what can I do to help you? Elisa asked, tell me, what do you have in your house? Jadi apa yang saya belajar tentang mujizat? Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa mujizat bakal datang dari luar sana. Tapi sebenarnya di sini apa yang saya belajar bahwa Tuhan Yesus, dia bilang the miracle is in your hand. Dia bilang selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bagaimana masa depan sebuah jeruk, itu bukan dari luar. Dia bilang benih bijinya tuh ada di dalam buah jeruk itu. Masa depan dari jeruk itu ada di dalam jeruk itu. Ada benih di situ yang akan ditanam, dan dari benih itu akan menjadi pohon. Dan dari pohon itu dia akan berbuah menjadi jeruk-jeruk yang lebih banyak lagi. Dan di dalam jeruk-jeruk itu ada lagi benih di dalamnya. Dan benih itu yang ditanam dan akhirnya dia menghasilkan pohon dan menghasilkan buah jeruk lagi. Jadi apa yang saya belajar bahwa sebenarnya mujizat yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita bukan ada datang dari luar sana, tapi sebenarnya ada di dalam diri kita. Siapa yang pernah ngisi loto di sini? Ada? Saya nggak mau menghakimi, saya juga pernah. Kenapa? Karena gila 70 miliar gitu. Aku pernah sekali di kantor ya. Saya lupa sih. Waktu itu kayaknya ngerayain Sincia gitu tahun Chinese New Year. Aduh langsung maaf saya bukan orang gitu. Jadi kita di kantor. Ada satu profesor namanya Richard Lee, dia dari Singapura. Dia ajak kita makan karena dia duit paling banyak. Jadi dia ajak saya, ada Paul, ada Joy, ya mereka Chinese. Saya akhirnya dianggap menjadi seorang Cina juga, jadi saya masuk di dalam sekalipun saya half caste. Tapi maksudnya kita makan di situ, pas kita mau bayar si Richard bilang, nggak usah, saya yang bayar gitu. Terus setelah dia bayar dia bilang gini, tahu nggak loto ini lagi 70 miliar nih, dia bilang gitu. Mau nggak kita patungan $10? Saya pikirnya,
aduh udah bayarin makan, ya udahlah gue kasih lah $10. Makanya lebih mahal gitu, ya udahlah gue bilang $10. Patungan $10 kita isi loto nih, siapa tahu dapat 70 miliar. Terus yang si Paul, Joy pada bilang gini, gila kalau kita dapat 70 miliar ya. Kayak, waduh berarti 1 tahun kalau kita habisin $1 miliar, 70 tahun baru habis, dia bilang gitu. Wah nggak habis-habis, dia bilang. Hidup gua nggak susah-susah, dia bilang gitu. Itu sampai kita mati pun belum tentu habis, tuh bilang gitu. Wah gila, sampai kayak gue juga pikir, wah bener juga gitu. Tapi nggak dapat sayangnya. Saya udah mengharapkan, terus minggu depan saya tanya, dapat nggak? Nggak dapat ya. Jadi apa yang saya belajar, bahwa pertolongan tuh sebenarnya nggak dari luar sana. Sebenarnya apa yang Tuhan mau ada dalam diri kita. Nah, saya belajar, kemarin saya baca-baca tentang KFC, Kentucky Fried Chicken. Nah, siapa namanya, Kolonel siapa? Sanders. Ya, dia waktu itu dia bilang itu masa-masa di mana Amerika tuh mengalami depresi. Jadi sama, maksudnya keadaannya mungkin sama seperti, mungkin lebih parah lagi dengan apa yang kita alami sekarang ini, bahwa krisis itu datang. Tapi Kolonel Sanders ini dia dia tahu apa yang dia punya. Dia bilang 11 spices KFC, bumbu KFC itu. Dan apa yang dia kerjakan dalam keadaan krisis, dia mulai coba, dia goreng satu ayam, dia coba jual. Dan akhirnya orang suka gitu KFC ini. Dan akhirnya dia mulai masuk ke bisnis franchise. Dan akhirnya sampai sekarang ini seluruh dunia bisa merasakan KFC itu. Nah, apa yang saya belajar, bahwa sangat penting kita mengetahui apa yang kita punya. Kalau Sanders ini dia cuma punya, kalau mau lihat dia cuma punya satu resep gitu. Yang kalau kita pikir-pikir sekarang, alah resep mau jadi apa sih, cuma resep doang. Tapi resep itu waktu dia mengerti, dia bilang when he recognize what he has, dia bilang dia buat itu, dan akhirnya sekarang kita bisa lihat, gila dia bisnisnya gila-gilaan gitu. Nah, bisnis dari kemakmuran, dia bilang, saya bukan mengkhotbahkan tentang Injil kemakmuran yang tempat ini, no. Tapi dia bilang itulah bagaimana cara. Kalau orang di dunia seperti, saya nggak tahu Kolonel Sanders ini dia orang Kristen atau bukan. Tapi kalau orang di dunia sana bisa tahu apa yang mereka punya, dan mereka multiply it dari 1 ayam menjadi 2 ayam menjadi ribuan ayam KFC, dan akhirnya mereka bisa hidup seperti itu. Apalagi kalau kita bisa mengerti apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan Tuhan bekerja untuk multiply itu. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya hidup saudara. Betapa dahsyatnya apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Kalau kita mengerti apa yang kita punya di dalam hidup kita. Banyak orang, saya nggak tahu, mungkin Justin sharing tentang iri hati. Karena apa? Karena kadang-kadang kita cuma fokus ke kehidupan orang lain. Kita lihat, wih ini orang punya Ferrari. Saya kadang-kadang kalau lagi lihat-lihat di Facebook video gitu, saya lihat Cristiano Ronaldo gitu, oh dia pamer Bugatti-nya, dia keluar, buset. Kayak terus tiba-tiba keluar lagi dengan mobil ini gitu. Kadang-kadang kita lihat orang lain, kita pikir, wah gila dia bisa gini, dia bisa gitu. Tapi kadang-kadang kita akhirnya lupa, kita nggak ngelihat apa sih di dalam tangan saya, apa yang Tuhan taruh dalam tangan saya. Dan dia bilang kalau kita tidak recognize what we have, dia bilang Tuhan nggak bisa multiply itu dia akan mati dengan sendirinya. Nah, hal yang pertama saya pengen lihat, kalau kita semua mau mengalami mujizat di dalam Tuhan, maka Tuhan rindu untuk kita mengerti apa yang ada di dalam tangan kita. Nah, kalau umpama Tuhan tanya sesuatu, saya pernah sharing ini. Kalau Tuhan tanya sesuatu, bukannya Tuhan nggak tahu. Waktu Tuhan tanya, berapa yang kamu punya? Tuhan tahu bahwa ada satu anak di antara 5.000 orang itu punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan udah tahu sebelumnya. Tapi dia pengen kita tahu apa yang ada dalam tangan kita. Itu kenapa dia bilang, go and find out. What do you have? Jadi, hal yang pertama, dia bilang kita harus mengetahui apa yang kita punya. Di ayat berikutnya, bisakah? Nah, ayat yang kedua, saya ambil dari Lukas. Ini cerita yang sama. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi Yohanes tidak mencatatnya. Jadi pas saya baca di Lukas ini lebih kasih tahu lebih detail. Jadi kalau tadi di Yohanes, dia bilang Tuhan Yesus cuma suruh orang duduk di rumput.
gitu. Tapi waktu di Lukas, waktu saya baca di Lukas, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang itu duduk. Jadi di Yohanes dia cuma bilang orang-orang itu duduk saja di situ. Tapi di Lukas, kalau kita baca di Lukas, Tuhan suruh bukan cuma suruh duduk doang. Tuhan bilang, kamu harus duduk, suruh orang duduk 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Semua satu kelompok kira-kira 50 orang. Jadi mereka duduk. Nah, apa yang kita belajar dari hal ini? Next slide. Bisa main nggak bisa? Dia bilang, hal yang kedua yang kita belajar bahwa setelah kita recognize what we have, dia bilang, structure your life. Dia bilang, structure itu penting. Itu kenapa Tuhan Yesus suruh duduk 50, 50, 50, 50, 50. Karena apa dia bilang? Di situ dia bilang, when we structure our life, we can maintain the blessing that God will pour out into our life. Kita akan bisa maintain berkat yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang yang berdoa untuk Tuhan berkati kehidupannya dan berharap Tuhan kapan gitu. Minggu lalu Pastor Miki sharing, dia bilang, Tuhan kapan nih saya dikasih jodoh nih? Tuhan kapan saya dikasih jodoh? Tapi kadang-kadang kita tidak fokus dengan hidup kita. Kita menunggu kapan Tuhan melakukan sesuatu. Sedangkan Tuhan lagi menunggu, lu kapan siap? Lu kapan siap? Karena kalau lu gak siap, Tuhan gak akan kasih. Lu siapnya kapan? Jadi, apa yang saya belajar gitu? Kemarin saya dengar siapa ya? Rick Warren, dia bilang, banyak orang dia bilang kalau umpama mau mencari jodoh, dia bilang, try to find the right person. Tapi Rick Warren dia bilang, don't try to find the right person, be a right person. Jadi bilang kalau kita menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang bisa bertanggung jawab, dia bilang Tuhan akan bawa orang itu dalam kehidupan kita. Saya ingat dia bilang, anggur yang baru itu selalu ditaruh di kantung anggur yang baru pula. Karena apa? Karena Tuhan gak akan, kalau lihat kantung kita masih lama, Tuhan gak akan taruh anggur yang baru. Karena apa? Karena dia bilang itu semua akan, dia bilang kantung itu akan terkoyak, dan dia bilang anggur yang Tuhan taruh itu sia-sia, itu terbuang percuma. Jadi sangat penting kita belajar, waktu kita mengenal apa yang ada Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita bangun struktur dalam hidup kita, karakter kita untuk bisa menahan berkat yang Tuhan kasih. Saya pernah sharing ini lama banget. Waktu itu saya kasih gambar cincin berlian, mungkin ada cincin berlian, ada yang kepengen cincin berlian. Biasanya para wanita. Tapi bagaimana orang pengrajin itu membuat cincin berlian? Dia bilang ada, biasanya kalau kita lihat cincin berlian ada kaki yang menahannya, benar nggak? Ada 4 cangkang itu yang menahannya. Jadi dia bilang semakin mahal berliannya, itu bagaimana seorang pengrajin itu mempersiapkan kakinya, itu menentukan bagaimana pengrajin itu mempersiapkan kakinya. Karena dia akan make sure 4 kaki ini betul-betul bisa menahan diamond yang akan ditaruh di situ. Karena apa? Kalau nggak cukup kuat, bisa kesenggol, diamondnya bisa hilang, cuman tinggal cincin cangkangnya, nggak ada harganya gitu. Karena yang mahal itu justru berliannya. Jadi dia bilang structure our life itu begitu penting. Dia bilang bagaimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan mulai bekerja membuat mujizat dalam kehidupan kita. Dia bilang di saat kita siap, di saat kita siap. Nah, saya kemarin pinjam dari Koriki. Ini ada handphonenya Oliver. Saya pernah ingat waktu kita datang berdoa gitu. Kita berdoa. Oliver masih lebih kecil. Ini dia udah lebih besar, udah bisa pegang handphone, udah bisa main-main game. Tapi waktu itu kita pas doa di tempatnya Koriki, Oliver tuh masih kecil banget gitu. Saya ingat. Terus Koriki kasih handphonenya, terus dibuang gitu. Dibuang banget gitu. Terus kayak, Oliver gitu. Karena apa? Karena dia belum cukup dewasa untuk menghandle handphone, iPhone
iPhone berapa? iPhone 10 10R punya Koriki. Jadi kayak dia belum cukup dewasa untuk menghandle handphone yang betul. Jadi kenapa saya tahu tanya Koriki ada handphonenya Oliver nggak yang mainan? Ada gitu. Jadi Koriki kasih ini. Jadi kalau dia mau banting, it's okay, banting aja gitu. Karena apa? Karena kita tahu Oliver belum bisa cukup dewasa untuk menghandle iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12 mungkin berikutnya. Tapi apa yang saya belajar bahwa Tuhan juga seperti itu. Tuhan nggak akan kasih kita sesuatu kalau kita belum bisa menanggungnya, bisa bertanggung jawab atas itu. Nah, saya ingat tentang anak yang hilang. Itu cerita di mana papanya belum meninggal, tapi anaknya udah minta harta. Kalau kita paksa Tuhan, kadang-kadang bukan paksa Tuhan ya, Tuhan akan lepas tangan gitu. Ada waktu di mana belum waktu anak itu untuk mendapat hartanya, dia paksa untuk dia dapat. Jadi segala sesuatu yang belum waktunya selalu pasti hancur. Jadi anak ini dia bawa hartanya, dia pergi jauh dari papanya, dan akhirnya apa? Semua apa yang dia punya itu habis, hancur. Kenapa? Karena dia nggak bisa handle harta yang Tuhan kasih, papanya kasih ke dia. Begitu pula dengan kita. Dia bilang kalau kita belum pada waktunya, dia bilang apa yang Tuhan kasih. Kalau kita paksa sesuatu belum waktunya, kalau kita buah belum waktunya untuk dituai ya, belum matang, kita makan itu bakal asam. Bisa aja kita ambil, tapi itu bakal asam. Nah, apa yang saya belajar lagi dari talenta, dia bilang ada yang Tuhan kasih 1 talenta, ada yang Tuhan kasih 2 talenta, ada orang yang Tuhan kasih 5 talenta. Nah, di situ ditulis, dia bilang bahwa Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan orang itu. Jadi yang 1 itu sebenarnya memang dia cuma sanggupnya 1 doang. Yang 2 memang dia sanggup 2, yang 5 dia sanggup 5. Apa yang terjadi? Orang yang 1 ini melihat yang lain, mungkin, kok dia dapat 2 sih, kok dia dapat 5 sih? Nah, Tuhan bakal bilang, lu 1 aja gak bisa diurus, 1 aja gak dikembangin. Akhirnya apa? Dia bilang sesuatu yang kita tidak bisa manage, Tuhan ambil yang 1 itu kasih yang ke-5 ini. Karena apa? Yang ke-5 ini bisa bikin dari 5 jadi 10. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa handle, itu Tuhan akan ambil. Setiap orang yang tidak bisa, kalau Tuhan kasih kita berkat, kita nggak bisa handle keuangan kita dengan baik, keuangan itu Tuhan akan ambil. Tuhan akan kasih ke orang lain yang bisa handle keuangan itu. Kalau pernikahan kita tidak bisa handle, Tuhan akan ambil itu. Jadi apa yang saya belajar, bahwa belajar untuk structure your life, dewasa. Itu karena banyak orang yang tanya. Saya waktu itu saya sering ngobrol sama papa saya bilang, Jer, kalau kamu tidak bisa tanggung jawab sama hidup kamu, jangan pikir tanggung jawab sama anak orang. No, dia bilang itu. Kamu belajar untuk tanggung jawab sama hidup kamu. Jadi apa yang saya belajar, bahwa be a right person. Kalau kita mau sesuatu dari Tuhan, be a right person. Kasih tunjuk dengan hal-hal kecil yang Tuhan kasih, kita bisa tanggung jawab dengan itu. Ada orang yang bisa sampai sekolah sama S3, sahabat. Ada yang S3 di sini. Kenapa? Karena dia bisa handle S1 dengan baik. Saya terus terang, S1 aja struggle gitu, lulus kayak nggak lulus gitu. Akhirnya juga, lepas akhirnya lulus gitu. Bagaimana Tuhan mau kasih S2 gitu? S1 aja nggak diurus gitu. Tapi kalau orang bisa handle S1 dengan baik, Tuhan akan kasih dia S2. Bagaimana dia bisa handle S2 dengan baik, Tuhan akan kasih S3. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, it's really important that kita lihat struktur hidup kita. Jangan pikir, kenapa Tuhan nggak berkati saya? Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Lu siap nggak gitu? Jadi apa yang saya belajar, bahwa hal yang kedua yang Tuhan suruh duduk 50 orang, supaya waktu berkat itu Saudara pernah lihat nggak kalau di Indonesia yang orang bawa bantuan gitu ya di truk gitu, nggak antri, nggak apa, semua masuk rebutan, ambil, nonjok sana, nonjok sini, hancur semua ya. Maksudnya berkat yang sebenarnya Tuhan kasih, akhirnya bantuan kayak minyak jatuh di bawah, pecah segala macam. Saya lihat waktu itu. Jadi sebenarnya berkat yang Tuhan mau kasih itu jadi sia-sia. Itu kenapa Tuhan bilang suruh mereka duduk 50 orang. Sewaktu berkat itu datang, Tuhan berkat, dengan gampang mereka distribut ke orang-orang itu 50 menit, dan semua orang bisa makan dengan kenyang. Ya, hal yang terpenting yang kedua, dia bilang kalau kita mau lihat bagaimana Tuhan mau buat mujizat dalam hidup kita, dia bilang structure your life. Hal yang ketiga saya pengen sharing.
firman Tuhannya dulu sebelumnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Oke, di sini dia bilang, di ayat-ayat yang lain dia bilang waktu Tuhan Yesus mengambil roti itu dia bilang He blessed. Tapi di Yohanes, itu kenapa saya ambil Yohanes? Karena dia bilang Tuhan mengucap syukur. Dia bilang He gave thanks to God. Jadi dia bilang, apa yang saya belajar? Point, next slide. Sorry, dia bilang. Hal yang ketiga saya pengen, dia bilang be grateful. Jadi waktu kita dalam keadaan kekurangan, kalau kita kita nggak bersyukur, dia bilang Tuhan nggak akan multiply itu. Tuhan nggak akan start untuk multiply, membuat itu jadi banyak. Dia bilang when we learn to be grateful even when we have is not enough, then God will begin to multiply. Jadi dia bilang mujizat itu mulai terjadi waktu Tuhan Yesus mengangkat itu ke atas dari 5 roti yang tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi Tuhan Yesus bersyukur, Tuhan terima kasih buat 5 roti dan 2 ikan ini. Nah, apakah yang kita punya saat ini? Mungkin kayak, apa yang saya punya? Saya tahu, oke, apa yang ada dalam tangan saya? Mungkin cuma, Tuhan apa artinya ini gitu? Nggak ada artinya. Apa yang saya bisa? Nggak ada. Kalau kita lihat, saya cuma bisa main gitar dikit gitu. Apa artinya dengan artis-artis luar biasa di luar sana yang main gitar sampai efeknya sampai gila-gilaan gitu. Tapi dia bilang waktu kita bersyukur dengan apa yang kita punya, dia bilang Tuhan akan mulai start multiply apa yang kita punya itu. Kita mulai memberkati 1 orang, 2 orang, 3 orang. Akhirnya kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan dia bilang hal yang Tuhan mau kerjakan. Dia bilang itu terjadi di saat kita mulai mengucap syukur. Nah, kemarin Sabtu saya sharing tentang bagaimana kita memberikan kredit kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berikan kredit itu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih bahwa saya bisa sampai hari ini, saya bisa begini dan begitu dan begini, saya bisa kerja, saya bisa bersekolah, saya bisa melakukan ini dan itu. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Bahwa tidak ada pun sesuatu, dia bilang orang yang kaya jangan bangga akan kekayaan, jangan membegahkan diri karena kekayaan. Yang punya kekuatan jangan memegahkan diri karena kekuatan. Yang apalagi satunya, mempunyai hikmat, dia bilang janganlah orang memegahkan diri karena hikmat. Tapi dia bilang kita bermegah karena kita berterima kasih karena segala sesuatu yang apa yang kita punya saat ini itu hanya karena Tuhan. Jadi apa yang saya belajar saat kita bersyukur sama Tuhan, maka miracle itu mulai start. Tuhan akan mulai mujizat itu mulai terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hal yang tidak kalah penting. Next slide. Saya tinggal punya 10 menit. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang lain. Jadi saya ambil ini dari Matius 14 ayat 19b. Dibilang di sini dia bilang Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus mengucap syukur dan waktu itu turun ke bawah itu udah jadi banyak. Jadi Tuhan Yesus kasih ke murid-muridnya, terus murid-muridnya kasih ke 50 orang itu. Terus Tuhan Yesus kasih lagi ke 1 orang, jadi 12 orang ini murid-muridnya dia. Pergi dari 1, mungkin karena kita lihat ada 12 bakul, benar? Jadi mungkin bakul itu penuh, mereka ngantar ke 50 orang itu. 50 orang ini ambil rotinya, bakul ini kosong, dia balik lagi ke Tuhan Yesus berdoa, bakul ini penuh lagi, terus mereka ngantar lagi. Seperti itu, sampai akhirnya 5.000 orang laki-laki. Jadi mungkin kalau setiap orang bawa ceweknya atau istrinya atau mungkin ada anaknya, mungkin sekitar 10.000 atau 15.000 orang di situ. Nah, jadi apa yang saya belajar? Poin berikutnya, dia bilang the blessing comes from God's hand. Kita harus menyadari bahwa setiap berkat yang kita punya itu datang dari Tuhan. Dan di sini dia bilang the blessing is only passed through our hand to bless other people. Jadi kalau kadang-kadang kita berpikir bahwa ini karena saya udah bekerja, ini uang saya udah. No, dia bilang apa yang berkat, setiap berkat yang datang dalam kehidupan kita itu tangan Tuhan yang kasih. Tuhan yang berkati. Kalau saudara pikir saudara kerja dan kan saya kerja, saya yang banting tulang dong, saya dapat gaji. Kok ini jadi punya Tuhan? Gak mungkin dong, ini punya saya.
No, kalau Tuhan nggak kasih kita napas, Tuhan nggak kasih kita tenaga, kita nggak bisa bangun pagi, bagaimana kita bisa bekerja? Nggak bisa. Jadi semua itu dari Tuhan. Kalau sampai kita memperoleh segala sesuatu, kita harus ingat bahwa itu dari Tuhan. Tuhan bilang Tuhan kasih roti untuk dimakan, tapi Tuhan juga kasih benih untuk ditabur. Jadi segala sesuatu berkat Tuhan, bukan berarti kita nggak boleh pakai gitu, kasih ke orang terus kita nggak ada makan, enggak. Dia bilang Tuhan kasih roti untuk kita makan, tapi dia bilang Tuhan kasih benih untuk kita tabur ke orang. Jadi dia bilang setiap kali Tuhan kasih blessing, dia bilang kadang-kadang itu hanya cuman mampir aja di tangan kita, terus kita harus berkati orang lain. Nah, apa yang saya belajar bahwa murid-muridnya ini, mereka, saya nggak tahu ya, mereka sempat makan atau nggak, mungkin kayak mereka pas bakul ini penuh, mereka sambil angkat ke 50 orang, mungkin comot roti, comot ikan dulu gitu, karena mereka juga lapar gitu. Tapi apa yang menjadi fokusnya mereka, setiap kali mereka terima sesuatu, mereka kasih ke orang lain, mereka berkati ke orang lain, mereka berkati ke orang lain. Jadi apa yang Tuhan mau bahwa dalam kehidupan kita, kita harus jadi berkat buat orang lain. Nah, slide berikutnya mari kita baca sama-sama. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi Yohanes dia bilang ada lebih 12 bakul. Saya udah pernah sharing ini. Kenapa 12 bakul? Karena setiap murid-muridnya ada 12. Mereka punya satu orang satu bakul. Nah, apa yang saya belajar? Poin berikutnya terakhir. Dia bilang give generously. Karena apa? Karena dia bilang when you give generously, God will multiply what from not enough into more than enough. 5.000 orang itu mereka cuma cukup makan, mereka sampai kenyang, selesai, dan mereka cuma sampai di enough. Tapi waktu murid-muridnya memberikan dengan generous, dia bilang mereka sampai kepada more than enough. Mereka lebih dari cukup, mereka udah kenyang, mereka masih punya lagi satu bakul penuh dengan roti. Jadi dia bilang setiap kali kita belajar untuk memberi, dia bilang Tuhan gak cuma buat kita sampai berkecukupan, tapi Tuhan make sure kita lebih dari cukup. Untuk apa? Untuk kita berkati lagi orang lain. Kita berkati lagi orang lain. Jadi, apa yang saya belajar bahwa poin yang terakhir dia bilang, give generously, dia bilang, Tuhan akan make sure bahwa kita yang memberi itu tidak akan pernah kekurangan. Siapa yang nonton, kemarin saya sharing di grup Glow ada kakek-kakek, nggak tahu sih, kalau komen sih. Dia bilang, seharusnya lebih bersuka cita kalau engkau memberi daripada menerima. Dia bilang, if you give something, you will get back something. But if you give nothing, dia bilang, nothing is coming back to you. Jadi dia bilang, setiap kali apa yang kita beri, dia bilang, saya punya anak, saya punya cucu, saya punya cucunya lagi, grandson gitu ya. Dia bilang, tapi apa yang saya belajar? Bahwa saya selalu belajar untuk mulai memberikan sesuatu dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya anak-anak ini juga memberikan sesuatu balik kepada dia. Jadi dia bilang, waktu kita memberi, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan hanya sampai cukup, tapi Tuhan akan buat kita sampai berkelimpahan. Men, oke, jadi oke, poin yang pertama dia bilang apa? Recognize what you have. Yang kedua dia bilang apa? Structure your life. Yang ketiga dia bilang apa? Be grateful. Next. Yang keempat dia bilang the blessing comes from God's hand. Dan yang kelima terakhir dia bilang give generously. Nah, saya akan akhiri dengan satu cerita. Saya masih punya 4 menit. Jadi kemarin saya dengar cerita ada satu bapak. Dia seorang kontraktor. Dia sering, mungkin ada yang udah dengar cerita ini. Tapi dia kontraktor, dia kerjanya dia bangun rumah. Terus satu kali anaknya bilang apa? Dia ajak anaknya, dia bilang, kamu mau nggak lihat kerjaan papa nih? Anaknya bilang, mau. Akhirnya mereka pergi ke proyek, papanya lagi bangun gedung-gedung. Terus anaknya lihat, wih, ini orang-orang pada kerja. Terus dia bilang, kamu mau coba nggak? Boleh. Akhirnya
Papanya ngambil koas gitu, terus kasih cat, terus suruh dia gambar-gambar di tembok gitu, ngecat tembok gitu. Semua, papanya bilang, bagus. Terus besok lagi dia bilang, aduh, aku pengen juga ikut nih. Ya udah. Terus papanya datang bawa dia. Ini nih ada, kamu bisa pakung ini nggak? Kasih dia hamar, kasih dia paku, terus paku. Nah, setelah selesai, satu kali itu bangunan udah selesai, rumah itu udah jadi. Dia sama anaknya lagi jalan-jalan lewat perumahan itu. Terus anaknya bilang gini, "Pak, itu rumah yang kita bangun udah jadi." Bilang gitu. Papanya bilang, "Iya, itu rumah yang kita bangun udah jadi." Nah, apa yang saya belajar bahwa kayak dari awal dia bilang Tuhan sudah mengetahui apa yang akan diperbuatnya dia. Maksudnya dia udah tahu solusinya seperti apa. Apa yang saya belajar dari cerita ini bahwa papanya tanpa anak ini bisa membangun rumah itu, maksudnya rumah itu jadi tanpa anak ini. Tanpa anak ini pergi ngecat, tanpa anak ini paku-paku, rumah itu bakal jadi. Tapi papanya ini pengen supaya anaknya juga punya andil di dalamnya, supaya pada akhirnya anaknya ini bisa bilang, "Papa, itu rumah yang kita bangun." Jadi apa yang saya belajar dalam kehidupan kita bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu tanpa kita. Tanpa tenaga kita, tanpa apapun yang kita lakukan, Tuhan bisa menyelesaikan pekerjaan di dunia ini yang dia mau selesaikan, dia bisa selesaikan tanpa kita. Apa yang saya belajar, Tuhan kadang-kadang bawa kita untuk bilang, boleh nggak kamu bikin ini? Boleh nggak kamu bikin ini? Supaya pada akhirnya kita bilang, Tuhan, ini pekerjaan kita bersama-sama. Saya kerja dengan Tuhan, dan akhirnya saya bisa melayani orang ini, saya bisa berkati orang ini, saya bisa melayani Tuhan di gereja ini. Saya bisa melayani Tuhan di tempat sana. Saya bisa melayani Tuhan di tempat sini. Tanpa kita pun Tuhan bisa menyelesaikan. Tapi apa yang Tuhan mau? Bahwa kita menjadi partner dengan dia untuk bekerja sama. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dunia ini. Dan kita menjadi orang-orang yang menjadi partner dengan dia untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau kerjakan di dunia ini. Jadi apa yang saya belajar bahwa kalau kita mendapat bagian untuk melayani, mungkin kita cuma tugas asyir di depan, kita cuma untuk salamin orang, selamat datang. Tapi berbahagialah karena apa? Karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk melayani dia. Untuk kasih kesempatan seperti anak ini cuman paku-paku, yang cuma ngecat tembok. Supaya pada akhirnya waktu kita kembali ke Tuhan, Tuhan bilang, ini partner saya di dunia, saya bekerja, engkau bekerja, melakukan pekerjaan saya. Dan dia bilang, engkau lah hamba yang setia. Dan dia bilang, masuk ke dalam kerajaan karena engkau setia. Jadi apa yang saya belajar bahwa Tuhan mau bekerja dengan kita. Jadi apapun yang Tuhan kasih dalam tangan saudara, mulai sadari itu apa yang Tuhan taruh dalam tangan saya. Mulai pakai itu. Mulai kasih itu ke Tuhan. Supaya Tuhan multiply itu. Dan akhirnya kita bukan cuma hanya supaya jadi sukses, tapi dia bilang kita menjadi orang yang berbuah. Tujuan kehidupan kita bukan menjadi orang sukses. Banyak orang berpikir, saya belajar, saya bikin ini, saya bikin itu, supaya saya sukses, saya punya uang, saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, saya beli. Tapi dia bilang tujuan kekristenan ujungnya bukan itu. Ujungnya bukan kita supaya sukses, kelihatan kita punya semuanya di dunia ini. Dia bilang, Tuhan bilang, apa gunanya kita punya semua dunia dan terakhirnya kita binasa. Tapi dia bilang, apa yang menjadi tujuan Kristen? Dia bilang, waktu kita bertumbuh dan dia bilang kita berbuah. Waktu kita berbuah, bukan kita yang menikmati buah itu, orang lain yang menikmati buah itu. Kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi dia bilang di saat Tuhan memberkati, start mulai membuat mujizat, memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Tujuannya bukan hanya untuk kita saja, tapi dia bilang kita berbuah, dan dia bilang orang-orang yang lain di sekitar kita itu menjadi merasakan bagaimana Tuhan memberkati kita, mereka juga diberkati. Amin. Mungkin itu saja. Sorry saya lebih 1 menit. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap kami. Aku berdoa biar Roh Kudus Engkau yang akan memberi kami pengertian, untuk memberitahukan kepada kami apa Tuhan yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Waktu Engkau menciptakan kami Tuhan, Engkau punya masa depan. Dia bilang, firman berkata bahwa Tuhan Engkau melihat hari-hari kami sebelum ada satu pun daripadanya.
Engkaulah awal dan akhir. Engkaulah yang mengetahui kehidupan kami. Aku berdoa di tempat ini biar kami mulai menyadari apa yang Tuhan taruh di kehidupan kami. Dan kami mulai bangun struktur hidup kami. Sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah. Menjadi berkat dimanapun kami pergi. Di sekolah kami Tuhan, di tempat kerja kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami menjadi orang yang penuh dengan berkat. Dan kami menjadi orang yang memberkati setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur buat firman-Mu. Aku berdoa Roh Kudus Engkau yang bawa kami kepada satu mujizat dan kepada mujizat yang berikutnya. Dan aku berdoa Tuhan biar kemurahan, kebaikan, berkat-berkat daripada Engkau. Ada sukacita, ada damai sejahtera untuk kami menjadi berkat buat orang lain. Sukacita dan damai sejahtera itu ada memenuhi hati kami, berlimpah-limpah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, aku mengucap syukur buat waktu ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua orang percaya katakan amin, amin.